Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang kerajaan Buleleng dan kerajaan dinasti Warmadewa. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Agnes. Nama saya Elisa Novalia. Nama saya Aminah Rosalita. Nama saya Mei Saini. Nama saya Burhan Fikri. Selamat menyaksikan. Materi yang saya akan jelaskan di sini adalah informasi kerajaan Buleleng dan kerajaan dinasti Warmadewa. Kerajaan Buleleng adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu di Bali yang letaknya berada di Singaraja. Kerajaan ini berdiri pada sekitar pertengahan abad ke-17. Dalam sejarah Bali, nama Buleleng mulai terkenal setelah periode kekuasaan Majapahit. Kerajaan Buleleng didirikan oleh I Gusti Ngurah Panji Sakti. Pada zaman kuno, sebenarnya Buleleng sudah berkembang. Pada masa perkembangan kerajaan dinasti Warmadewa, Buleleng diperkirakan menjadi salah satu daerah kekuasaan dinasti Warmadewa. Kerajaan dinasti Warmadewa telah berkembang di Buleleng sekitar abad ke-10. Kerajaan dinasti Warmadewa merupakan kerajaan penganut Buddha Mahayana. Kerajaan Warmadewa didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa. Materi selanjutnya adalah raja-raja kerajaan Buleleng yang akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Amanda. Berikut adalah raja-raja kerajaan Buleleng yang mana ada dari Wangsa Panji Sakti, Wangsa Karangasem, dan Wangsa Panji Sakti lagi ada beda-beda periode. Dan ada raja-raja kerajaan dinasti Warmadewa. Lanjut, Wangsa Panji Sakti itu yang pertama rajanya adalah Gusti Anggura Panji Sakti. Awal memerintah tahun 1950 sampai 1990. Dapat dilihat ia merupakan anak dari Gusti Ngurah Jelati. Lalu ada pula dari Wangsa Karangasem. Berikut ini awal pemerintahan dan akhir pemerintahannya. Ditandai itu karena belum diketahui dengan pasti tahun berapa yang pastinya. Gusti Anggura Panji Sakti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Gusti Anggura Panji Sakti. Gusti Anggura Panji Sakti merupakan pendiri kerajaan Buleleng. Ia merupakan juga raja pertama. Gusti Anggura Panji Sakti ini bernama kecil Gusti Gede Pasekan dan lahir diperkirakan tahun 1584. Diperkirakan lahir tahun 1584. Ia merupakan keturunan dari I Gusti Ngurah Jelati. Ia dikenal dengan banyak sebutan yaitu Ki Panji Sakti, Ki Bara, Gusti Panji, dan Gede Pasekan. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bukti peninggalan kerajaan Buleleng. Yang pertama itu adalah Pura Penegel Dharma. Pura Penegel Dharma dibuat pada tahun 915 Masehi yang merupakan kompleks pura yang luasnya 1,5 hektar. Nah, Pura Penegel Dharma ini tersusun dari sebongkah batu hitam yang sudah tua dan sangat kuno. Namun batu hitam itu ternyata memiliki sesuatu yang cukup magis dan religius. Karena saat kamu datang ke sana dan mulai bersembahyang di sana akan terasa khusyuk. Oke, yang kedua ada Pura Tirta Empul, salah satu peninggalan kerajaan Buleleng yang cukup indah. Namun Pura Tirta Empul sendiri ternyata diambil dari nama mata air yang mengalir keluar dari pura tersebut. Jika kita berkunjung ke Pura Tirta Empul, ada satu yang harus kita perhatikan, yaitu memakai kain panjang dan selendang untuk bisa memasuki pura. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Buleleng yang cukup unik nih. Nah, prasasti Belanjong ini cukup berbeda dengan prasasti lainnya karena prasasti ini ditulis dalam dua macam huruf. Yang pertama yaitu huruf Pranagara
dari zaman Bali kuno. Bahasa yang kedua yaitu adalah bahasa yang menggunakan bahasa Sanskerta. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat ada prasasti Malat Gede. Selain ada prasasti Belanjong tadi, masih ada dua prasasti lainnya yang merupakan peninggalan kerajaan Buleleng. Salah satunya adalah prasasti Malat Gede yang berada di Pura Penataran Wilayah Tengah. Prasasti ini ditemukan oleh M.M. Soekarto. Baiklah, sekian penjelasan tentang bukti peninggalan kerajaan Buleleng. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi hubungan antara kerajaan Buleleng dengan kerajaan dinasti Warmadewa. Buleleng dulunya adalah daerah yang dikuasai oleh kerajaan dinasti Warmadewa. Letak Buleleng juga merupakan letak yang strategis, yaitu dekat dengan Laut Bali. Karena letaknya yang strategis, Buleleng berkembang menjadi pusat perniagaan pada masa itu. Jadi pada waktu itu, perniagaan itu atau perdagangan itu melalui jalur perairan atau jalur laut. Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut pada masa kerajaan dinasti Warmadewa. Barang yang didagangkan berupa hasil pertanian seperti kapas, asam, bawang diperjualbelikan ke pulau lain atau ke daerah seberang. Kegiatan perdagangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan dalam kegiatan ini sudah mengenal 3 jenis mata uang, yaitu Ma, Su, dan Piling. Dari ketiga jenis mata uang ini yang saya jelaskan adalah mata uang yang pertama, yaitu mata uang Ma. Mata uang Ma adalah mata uang yang dipakai pada masa zaman kerajaan Mataram. Mata uang ini digunakan kembali pada Majapahit berkuasa, yaitu sekitar 1200 tahun yang lalu. Bukti bahwa Buleleng menjadi pusat perdagangan laut pada masa perkembangan kerajaan dinasti Warmadewa terdapat pada prasasti yang ada di Desa Semburan berangkat tahun 1065 Masehi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mata pencaharian masyarakat kerajaan Buleleng. Untuk bertahan hidup, masyarakat Buleleng melakukan berbagai cara seperti menangkap ikan, bercocok tanam, dan berdagang jalur perairan. Menangkap ikan yaitu seperti seorang nelayan, bercocok tanam seperti seorang petani, berdagang jalur perairan. Seperti yang sekarang kita ketahui, berdagang sudah jarang dilakukan di jalur perairan. Sekarang sudah jalur darat saja. Namun ini adalah contoh perdagangan jalur perairan yang dilakukan pada masa kerajaan Buleleng. Kita lanjut ke mata pencaharian masyarakat kerajaan dinasti Warmadewa. Oke, kita masuk ke mata pencaharian masyarakat kerajaan Warmadewa. Masyarakat kerajaan Warmadewa melakukan beberapa cara untuk bertahan hidup, seperti bercocok tanam, seorang petani, berburu, berdagang, dan berburu. Berdagang ini masih dilakukan melalui jalur perairan. Tetapi kita sudah tahu pastinya, yaitu melihara hewan-hewan. Berburu menangkap hewan-hewan liar. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Mei. Selanjutnya, kami akan membahas tentang peperangan antara Belanda dengan Kerajaan Buleleng. Peperangan antara Belanda dengan Kerajaan Buleleng juga disebut dengan Perang Bali Pertama, yang merupakan ekspedisi militer pertama yang dilancarkan oleh Koningin Inderland Indisleger ke Buleleng pada tahun 1847. Peperangan ini lahir sebagai langkah Hindia Belanda untuk mewujudkan Pax Interlandica, yang artinya perdamaian di bawah Belanda di Nusantara, yang melahirkan perjanjian pada tahun 1941 yang sebagian dari isi perjanjiannya berbunyi bahwa raja-raja di Bali mengakui kerajaan-kerajaan di Bali berada di bawah pengaruh Belanda. Namun, Buleleng beberapa kali melanggar perjanjian tersebut, dan pemerintahan Belanda mempermasalahkan tradisi tawan karang di Bali dan menjadikan itu alasan untuk menyerang Bali. Belanda menyediakan beberapa armada yang terdiri dari 23 kapal perang dan 17 kapal lainnya, dan menyediakan serdadu sebanyak 1.280 orang dengan senjata 115 senjata senapan moncong. Pada tanggal 20 Juni 1847, pasukan
yang disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang masa kejayaan, fungsi kejayaan kerajaan Buleleng dan dinasti Marwadewa. Nah, Buleleng ini mengalami masa kejayaan di bawah kekuasaan dinasti Marwadewa yang diperintahkan oleh anak bungsu. Nah, hal ini dapat kita buktikan pada prasasti yang disimpan di desa Sembiran yang berangkat tahun 1065 Masehi. Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Selanjutnya, runtuhnya atau hancurnya kerajaan Buleleng dan dinasti Marwadewa. Kerajaan Buleleng ini runtuh akibat berjuang melawan penindasan Hindia Belanda. Kerajaan Buleleng berjuang hingga titik darah penghabisan yang disebut dengan Perang Jagaraga. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.